Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Pak Komjen. Baik, seperti yang sudah kita janjikan kemarin bahwa hari ini kita akan bertemu terkait dengan persiapan supervisi yang nanti akan kita lakukan. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, tentunya ada persiapan-persiapan yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita nanti akan melalui 3 fase, yaitu fase pertama adalah hari ini kita melakukan pra-observasi. Kemudian fase 3-nya nanti izinkan saya untuk ikut menemani Pak Dwi pada saat di dalam kelas untuk melakukan supervisi di kelas. Dan terakhir, saya juga minta kelegaan Pak Dwi, nanti kita akan ketemu kembali terkait dengan kegiatan pasca observasi, di mana pasca observasi adalah sebagai tindak lanjut kita, sebagai refleksi kita dari perencanaan dan kegiatan yang nanti akan Pak Dwi coba ulik di dalam kelas. Siap nih Pak Dwi? Siap. Baik. Sebelumnya sudah menyiapkan perangkatnya? Sudah Pak Komjen. Oke, mungkin bisa ditunjukkan nih. Ini modul ajarnya yang saya gunakan untuk supervisi. Materinya tentang tekanan. Ini adalah pertemuan pertama Untuk kelas 9. kelas 9. Oke. Pertemuan pertama. Jadi materi baru. Dan CP-nya tujuan pembelajaran. Dia indikator pembelajaran. Jadi di modul ini memang saya tuliskan satu bab, satu istilahnya untuk satu materi besar untuk tekanan. Kemudian tujuan yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Jadi tujuannya cuma pada bagian yang awal, yaitu tekanan zat padat. Ini tekanan zat padat, indikator keberhasilannya. Jadi cuma pengertian tekanan, kemudian mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat, kemudian menjelaskan fenomena kehidupan sehari-hari tentang tekanan zat padat. Yang terakhir tentang menghitung besaran tekanan zat padat pada suatu benda, yaitu hubungannya dengan rumus-rumus nanti. Asesmen yang saya gunakan itu instrumennya lembar aktivitas. Jadi nanti kegiatan saat pembelajaran dengan alat ukurnya dan di bawah di lampiran. Kemudian sarananya menggunakan LMS. Oh, ada LMS juga ya? ya? LMS-nya. Terus kemudian ada video. Jadi video yang harus ditonton anak untuk membawa ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yang hari itu. Kemudian di LMS juga ada istilahnya menggunakan asinkronus. Jadi anak membaca LMS terlebih dahulu, mengerjakan apa yang ada di sana, kemudian direfleksi pada saat pembelajaran. Jadi yang sinkronus saat pembelajaran nanti akan saya ulang kembali apa yang sudah dikerjakan anak di asinkronus, yaitu berupa umpan balik. Kemudian membawa anak untuk bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya, untuk kegiatannya menggunakan model TPS. Modelnya TPS. Baik Pak Dwi, ada lagi yang disampaikan atau cukup? Cukup. Ya, jadi sekilas tadi untuk gambaran modul ajar yang sudah disiapkan Pak Dwi, luar biasa. Ini menurut saya juga menarik, nanti akan saya ikuti di dalam kelas ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin Pak Dwi punya harapan-harapan dulu, atau kira-kira apa yang Pak Dwi dapatkan dari pertemuan di hari ini? Ya, pertemuan yang saya harapkan hari ini adalah nanti saya akan berusaha membangun umpan balik yang konstruktif dengan siswa. Jadi biar nanti siswa itu benar-benar memahami, kalau menjawab misalnya ada yang salah, tahu letak kesalahannya sehingga anak bisa memperbaiki pemahaman tentang materi pelajaran. Intinya Pak Dwi nanti akan berusaha atau mencoba fokus pada afektif mungkin ya. Jadi bagaimana anak bisa paham, kemudian nanti juga bagaimana anak-anak bisa melakukan pelajaran seperti yang nanti Pak Dwi harapkan di dalam kelas. Oke, kira-kira goalnya apa ini? Akhirnya apa? Akhirnya agar anak memiliki motivasi intrinsik sehingga anak itu bisa mempelajari materi IPA dengan bagus. Jadi menumbuhkan kesadaran seperti itu. Kesadaran motivasi intrinsik dari siswa. Motivasi ya. Motivasi. Oke, luar biasa. Kira-kira apa yang menjadi area perkembangan
kompetensi Pak Dwi yang akan dicapai di dalam kelas ini? Ya, dalam pembelajaran nanti akan saya menyampaikan materi yang menarik, mungkin menggunakan alat peraga ya saya bawa ke kelas saja Pak, biar tidak usah pergi kemana, biar nanti suasana kelas juga menarik. Setelah itu nanti PPT atau mungkin alat-alat yang lainnya yang mendorong anak bisa mudah mengikuti pembelajaran sehingga motivasinya juga akan meningkat. Mungkin bisa diceritakan nanti terkait dengan alat-alat atau media-media yang nanti akan disiapkan pada saat di dalam kelas. Media yang saya persiapkan nanti alat peraga Pak, kemudian PPT. Alat peraga nanti anak memperagakan secara berkelompok Pak. Nanti berkelompok terus berpasangan, nanti presentasi nanti kita bahas bersama. Jika anak menjawab, nanti saya lihat kira-kira saya suruh anak lain suruh menanggapi kira jawabannya bagaimana, biar nanti semua tahu kalau memang ada kelemahan dari jawaban anak tersebut. Baik Pak Dwi, terkait dengan tadi disampaikan ada kaitan dengan kolaboratif dengan apa tadi? Reflektif. Apa yang Pak Dwi maksud dengan memiliki kompetensi kolaborasi dan reflektif ini? Jadi kemampuan memfasilitasi antara peserta didik dalam peningkatan efektivitas proses pembelajaran IPA melalui jadi memberikan peran di semua anak nanti saat melakukan praktikum biar anak juga berperan dengan baik, punya fungsinya sendiri dalam satu kelompok. Kemudian setelah itu nanti biasanya anak akan bertanya nanti saya akan berikan umpan balik kepada anak tersebut supaya anak tahu yang ditanyakan seperti ini biar nanti anak tidak salah konsep. Jadi saya membetulkan seperti itu. Jadi saya tambahkan sedikit tadi bahwa terkait dengan kolaboratif, harapannya Pak Dwi nanti anak-anak bisa berkolaborasi. Sehingga ketika mereka berkolaborasi mungkin bisa berbagi pengetahuan gitu ya. Pengetahuan, kemudian juga harapannya anak juga bisa melakukan refleksi ya. Baik itu untuk materi-materi yang mereka pelajari maupun mungkin merefleksi terhadap teman yang lain gitu ya. Teman refleksi. Baik, teman yang lainnya Pak, jadi apa yang membuat perubahan perilaku? Kalau perubahan perilaku ini terasa penting menurut Pak Dwi? Ya, terasa penting karena memfasilitasi peserta didik dapat memahami materi pembelajaran Pak, yang sangat penting dan interaksi dalam pembelajaran sangat bisa menarik bagi siswa. Sehingga nanti harapannya nanti motivasinya terangkat lagi biar motivasi pembelajaran anak meningkat terus-menerus. Jadi gampang memahami pelajaran IPA Pak. Kalau sebelumnya untuk situasi yang sekarang menurut Pak Dwi itu seperti apa? Situasi di dalam kelas atau mungkin pelajaran yang pernah dilakukan? Belajar di kelas ternyata kondisi anak itu motivasinya masih kadang naik turun tidak stabil itu Pak. Makanya saya berusaha seperti ini biar motivasinya naik. Tidak naik turun biar meningkat terus. Kemudian kesempatan apa yang dimiliki sekarang menurut Pak Dwi terkait dengan modal awal terkait dengan proses mencapai tujuan ini? Ya, kesempatannya saya mengajar kelas 9 Pak. Saya mengajar kelas 9 dan saya perlu penyesuaian lagi Pak, karena untuk tiap-tiap tahun itu nanti istilahnya tadi itu Pak, naik turun ini Pak motivasinya anak itu. Karena kan ya anak baru kelas SMP Pak, belum stabil, kegiatannya belum stabil untuk mempelajari itu. Mungkin dari skala, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 menurut Pak Dwi sendiri di posisi mana? Posisi Pak Dwi terkait dengan pembelajaran? 8. Ya. Sudah di angka 8. Ya. Ada harapan lagi untuk mencapai lagi lebih tinggi biar bisa 9 9 lah, maksimal 10 itu Pak. Kira-kira apa yang jadi kekuatan atau nilai plus dari Pak Dwi yang mencapai angka 9? Ya karena pengalaman dan kemampuan dalam memberikan pelajaran Bapak sudah lama mengajar, terus istilahnya ya materinya seperti itu sudah paham Pak, jadi ada tinggal peningkatan saja. Oh gitu ya. Jadi intinya sudah mungkin karena sudah lama sehingga untuk materi ini sudah bukan merupakan hal yang membingungkan lagi ya. Oke, jadi terkait dengan pengalaman. Kemudian saya yakin pada saat melakukan segala sesuatu juga pasti akan ada hambatan.
Mungkin ada hambatan-hambatan yang dialami Pak Dwi selama ini? Ya, waktunya mungkin Pak, mungkin karena kegiatan mungkin double antara kegiatan yang lain dan istilahnya ya bersamaan. Terus ya kadang ya semangatnya saya juga naik turun karena apa? Karena ya kadang lagi mungkin agak saya karena istilahnya kalau di sekolah itu kegiatannya banyak sekali, padat sekali. Oke, baik Pak Dwi. Kemudian apa yang membuat perencanaan ini tidak berjalan sesuai dengan yang dilaksanakan biasanya? Biasanya kurangnya pemahaman motivasi intrinsik pada siswa. Di siswa kurang memahami itu loh. Kurang memahami motivasi Intrinsik motivasi yang berasal dari diri siswa tersebut. sehingga ini menjadi kendala pada saat pelaksanaan. Iya. Oke, mungkin punya solusi terkait dengan hal ini? Solusinya ya masalah belajar supaya mungkin sering berkomunikasi dengan anak Pak. Komunikasi Ya komunikasi biar nanti motivasinya meningkat. Biasanya kalau anak sering diajak komunikasi itu nanti juga beda Pak dengan yang dibiarkan saja. Wah, luar biasa, ini ada kunci satu yaitu komunikasi. Ya. Baik, terkait dengan rencana aksi nanti yang Pak Dwi akan capai. Jadi apa rencana Pak Dwi dalam mencapai tujuan ini? Ya, sudah punya rencana. Membuat media pembelajaran menarik. Satu, media pembelajaran, oke. Ya. Kemudian setiap pembelajaran melakukan umpan balik terus Pak. Waduh, umpan balik. Iya, misal anak jawab diberikan umpan balik. Oke. Tujuannya menguatkan pemahaman siswa tentang pemahaman materi. Terus lakukan refleksi. Ya, direfleksi terus nanti tahu kelemahan anak tersebut. Oke, jadi ada media yang menarik, kemudian ada umpan balik. Kemudian mungkin ada ukuran keberhasilan menurut Pak Dwi nanti bahwa rencana ini akan dianggap berhasil. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Berhasil, ya tujuannya biar anak ini menikmati proses pembelajaran dengan nyaman. Kalau intinya anak nyaman, nyaman di kelas mengikuti pembelajaran. Oke, nyaman, kemudian Dan pelaksanaan asesmen bisa berjalan dengan baik. Biar sesuai dengan materi yang disampaikan dan tujuan itu. apa yang membuat Pak Dwi ini berpikir bahwa strategi ini adalah tepat menurut Pak Dwi? Ya, dengan media yang sesuai, dengan hasil yang tepat, itu bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Karena ya sesuai, ya menilai sesuai dengan yang diajarkan, terus nanti anak menikmati dengan enjoy pembelajaran. Oke, luar biasa. Pak Dwi sendiri mungkin punya strategi khusus untuk dapat membantu rencana ini? Ya, untuk ya menyiapkan perangkat ajar yang Disesuaikan dengan kondisi anak, terus nanti ya sesuai dengan materi Pak. Untuk jangka waktu mungkin ada yang disampaikan? Jangka waktu ya pelaksanaannya mulai semester ini kita laksanakan. Semester ini aja dilaksanakan ya? Ya. Oke. Semester dilaksanakan. Ada lagi yang harus disampaikan terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan? Mungkin ada unek-unek lain atau hal lain? Ya mungkin nanti Atau mungkin ada yang perlu dirubah di sini? ya nanti penyiapan perangkat ajarnya itu dirubah disesuaikan kondisi. Jadi misal sudah jadi, nanti dilihat anaknya itu kesiapannya seperti itu dirubah lagi, disiapkan. Jadi ya mau mengajar disesuaikan dengan kondisi anak Pak. Nah, pada saat melakukan perubahan atau menyiapkan segala sesuatu, mungkin Pak Dwi butuh dukungan dari rekan sejawat atau mungkin siapa yang bisa membantu? Dukungannya mungkin dari kepala sekolah, mungkin yang bisa kita harapkan untuk bisa membantu. Satu RKS ya, dan ada lagi rekan sejawat Pak. Rekan sejawat juga. Oke. Baik Pak Dwi, terkait dengan hal ini, jadi mungkin bisa dijabarkan kembali rencana yang sudah akan Pak Dwi lakukan ini. Yang pertama adalah membuat perencanaan pembelajaran, kemudian menyiapkan media, Oke. terus menyiapkan asesmennya Pak, Oke. untuk menilai itu Pak. Kira-kira berhasil tidak apa yang saya lakukan itu Pak. Betul, ya. Komitmen terkait dengan perencanaan ini, menurut Pak Dwi gimana? Saya ya memperbaiki dan mempraktekkan dengan aksi, memperbaiki terus Pak. Ada memperbaiki. Karena tadi di PAN disampaikan ada reflektif gitu ya, Ya, perbaiki betul. itu. Kemudian kapan kira-kira akan dilakukan ini? Nanti untuk kaitan dengan supervisinya. Ya minggu depan nanti bisa Pak dilaksanakan Pak. Jadi dalam waktu dekat ya. Waktu dekat sudah dilaksanakan. Untuk kelas sudah dipastikan kelas mananya? Kelas 9A Pak Sudah. Oke. Terus bagaimana Pak Dwi ini akan menjaga komitmennya ini? Ya
menjaga komitmen karena ya salah satu peran guru itu sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Harus apa yang disampaikan harus bermanfaat bagi anak. Komitmennya seperti sesuaikan dengan kondisi anak. Karena biar nanti anak juga bisa mencapai itu approval pelajaran Pancasila sesuai dengan tujuannya kurikulum sekarang. Ada lagi yang mau sampaikan? Ya, sudah. Cukup ya? Ya. Baik Pak Dwi, untuk pertemuan hari ini luar biasa bahwa nanti kita masih bertemu 2 kali lagi ya ke depan. Jadi sebelumnya kita garis bawahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi bahwa kita rencana akan melakukan supervisi di minggu depan, tepatnya di kelas 9A. Fokusnya nanti adalah bagaimana anak bisa memberikan umpan balik, kemudian bagaimana biar mereka bisa melakukan refleksi pada setiap pembelajaran. Gitu ya? Untuk yang lain saya kira nanti akan kita coba kupas pada saat pasca observasi. Baik Pak Di, karena tidak ada lagi yang disampaikan, maka untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Sekali lagi tetap semangat ya. Semangat, semoga nanti apa yang sudah direncanakan sesuai dengan harapannya Pak Dwi. Saya juga akan selalu mendukung apa yang nanti Pak Dwi lakukan, karena semuanya juga akan bermuara pada anak gitu ya. Jadi kita sebagai guru kan memang fokusnya pada kebutuhan anak. Oke, cukup ya Pak Dwi. Baik, selamat. Nanti ketemu lagi di pas supervisi. Oke, terima kasih. Ya, semoga besok bisa masuk kembali. Untuk hari ini kita memasuki materi yang baru yaitu yang bab ketiga. Kemarin kita sudah memasuki yang bab kedua. Untuk bab yang ketiga ini adalah materi berbeda dengan bab yang kedua. Ada kelanjutan dari materi kelas 8 yang sudah pernah kalian pelajari. Yang kita lihat tadi berhubungan dengan yang namanya tekanan pada zat padat. Karena tadi tekan balonnya yang satu ditekan pelan-pelan, akhirnya lama-lama meletus. Tapi kalau alat tidak, beda dengan tadi cuma satu paku pecah, 2 paku pecah, tapi kok banyak atau tidak? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena hubungannya dengan ini tekanannya yang berbeda. Kalian lakukan apa yang ada di LKPD tersebut. Silakan kalian lakukan kegiatan untuk menunjukkan tekanan pada zat padat. Ya, jangan lupa. Ya, kelompok siapa yang berani menyampaikan nomor 1? Kelompok Yarga silakan dibaca. Yang lainnya biarkan. Yang nomor 1. Nah, sekarang kita lanjutkan dari apa yang kalian lakukan. Dapat kita simpulkan. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kalau semua menghadap ke sini, faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat apa saja? Tadi ada apa? Yang mempengaruhi besarnya tekanan, gaya dan apa? Gaya atau berat benda dan luas permukaan. Ya, sudah semua? Ya. Siap. Silakan menghadapi soalnya masing-masing. Kita koreksi sekarang. Kita koreksi. Sama diberi nilai benar, nilainya 100 dulu ya. Salah ya, nanti kesalahannya di mana? Kurang dari 100. Latih kejujuran kalian. Ya. Semua perhatikan sini, hadap sini. Saya bahas
ada 2 buah sepatu. Yang satu luas permukaannya kecil, yang satu luas permukaannya besar. Manakah yang paling bisa mendengar dari sana? Untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari lagi tentang rumus-rumus tentang tekanan dan padat. Besok kita lanjutkan tentang membahas atau mengerjakan soal yang berhubungannya dengan hitung-hitung. Atau mungkin kita cari besok penerapan tekanan dan padat yang lainnya di kehidupan kalian. Saya yakin kalian sudah sering memperhatikan penerapan tekanan dan padat. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini silakan salah satu pimpin doa. Sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan bahwa seminggu kemudian kita akan bertemu kembali setelah kemarin kita melaksanakan observasi di kelas ya. Jadi hari ini kita akan coba melakukan pasca observasi terkait dengan semua kegiatan yang sudah dilakukan Pak Dwi selama di dalam kelas. Nah, sebelumnya mungkin sedikit mengingatkan bahwa pada saat pra observasi kita akan berkonsentrasi pada ada 2 hal kalau nggak salah. Yang pertama itu terkait dengan umpan balik yang produktif dan bukan motivasi dari siswa. Menurut Pak Dwi, yang menjadi hambatan atau kendala pada saat pelaksanaan mengajar di kelas kemarin bagaimana? Ini Pak, menumbuhkan motivasi itu sendiri. Ternyata anak itu karena pembelajarannya sudah jam siang, kemudian motivasinya menurun, ada naik itu ya sulit mengkondisikan itu. Kemudian yang kedua dalam pembentukan kelompok, ternyata anak itu masih tidak ingin pisah dengan circle-nya atau gerombolannya sendiri. Jadi tidak bisa agak sulit untuk meninggalkan kelompoknya tersebut. Jadi itu yang menjadi kendala nih. Yang pertama adalah karena mungkin kita supervisi sudah di jam akhir mungkin pengkondisian anak harus ekstra gitu nih. Kemudian apakah menurut Pak Dwi dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin cukup puas? Ya, belum puas Pak. Ternyata istilahnya anak itu ya masih pembelajarannya fokus ke anaknya masih kurang Pak. Harus saya tingkatkan terus biar anak meskipun di jam akhir juga tetap semangat untuk pelajaran, motivasinya juga tetap naik. Kemudian umpan balik yang saya berikan biar bisa tetap membangun motivasi anak dalam belajar tetap meningkat terus. Ya, intinya nanti sesuai pembelajarannya bermakna lebih ke anak dan mungkin lebih mengarah pada tujuan dari pembelajaran yang sudah kita sepakati di awal ini. Kemudian mungkin ada hal positif yang menurut Pak Dwi dapatkan pada saat pembelajaran kemarin. Ya, pada awal pembelajaran saya tunjukkan dengan video, ternyata anak juga sangat tertarik ini ternyata dengan video. Tapi setelah itu ya motivasinya naik turun itu Pak. Tidak lupa masih ini ya. Kondisinya naik turun itu. Salah satunya adalah ya tadi mungkin ya dari pembelajaran kita ngambil yang siang itu ya. Kemudian kira-kira dari analisa yang tadi sudah Pak Dwi coba lihat pada saat pembelajaran, mungkin ada sesuatu yang mau dirubah? Ya, ingin saya rubah ya metodenya Pak, saya rubah. Misalnya nanti di kelas yang pagi akan saya sesuaikan. Kalau yang siang juga saya sesuaikan yang lebih menarik, mungkin dibanyakin dengan video atau mungkin alat peraganya saya tambah lagi biar anak juga semakin termotivasi. Kemudian saya lebih aktif untuk sering memberikan umpan balik konstruksi kepada anak. Jadi tujuannya untuk meningkatkan. Jadi saya sering berkomunikasi dengan anak apakah di pembelajaran atau mungkin kalau di pembelajaran waktunya tidak cukup ya saat istirahat anak mungkin saya ajak diskusi kira-kira bagaimana pembelajaran yang kita lakukan bersama di kelas dengan anak itu. Wah, ini banyak sekali yang direncanakan Pak Dwi. Iya. Ya semoga saja nanti bisa tercapai. Ya memang kita harus pelan-pelan dulu. Iya, Jadi
apa yang kita rencanakan pasti mungkin beberapa juga akan tidak terlaksana pada saat di kelas karena ini sangat situasional sekali dalam relasi. Menyesuaikan kondisi anak, Pak. Betul. Ya. Mungkin ada yang sampaikan lagi selain tadi atau sudah cukup? Ya, memperbaikinya mungkin kalau misalnya pembuatan alat ragam mungkin saya akan berkonsultasi dengan teman-teman yang lain, atau mungkin kalau pembuatan media-media ya berkonsultasi dengan teman yang lebih mumpuni biar nanti penampilannya lebih menarik, diskusi. Kemudian ya saya juga berdiskusi dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut, Pak, biar nanti saya juga mendapatkan praktek baik dari guru tersebut, kira-kira manakah metode yang sesuai untuk kelas yang saya ajar. Artinya di sini masih melibatkan rekan sejawat. Rekan sejawat. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin akan Pak dilihat kembali atau mungkin diminta pertolongan. Ya, ini sebenarnya ya mungkin ya Pak Hussein karena ya ahli IT. Kemudian ya mungkin Pak Eka, dia lebih senior. Saya minta pertimbangan. Mungkin Pak Agus mungkin ya saya juga lebih senior lagi. Saya minta pertimbangan untuk peningkatan pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan. Ada lagi? Ya mungkin ya kalau enggak ya nanti ya Bu Kepala Sekolah juga saya minta Pak ya. Karena sama-sama basicnya IPA, saya juga mengajar IPA ya nanti ya bisa. Pasti nanti akan nyambung. Ya nyambung gitu Pak. Khususnya IPA yang istilahnya yang biologi Pak. Kalau fisika mungkin saya sudah itu paham, tapi kalau yang biologi karena saya basicnya fisika ya harus menyesuaikan yang biologi. Jadi kalau saya lihat tadi berarti Pak Dwi ada harapan atau ada keinginan untuk satu menguatkan di materinya, kemudian yang kedua adalah pendukung dari materinya itu sendiri, yaitu menggunakan tadi ada pelibatan teknologi. Oke, luar biasa Pak Dwi rencana atau yang sudah kita lakukan kemarin pada saat pengamatan. Mungkin kalau boleh, apakah saya boleh memberikan saran? Silakan Pak. Oke, baik. Luar biasa kemarin di kelas saya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya juga seandainya posisi saya sebagai murid yang dimana saya juga bukan bidangnya di fisika atau biologi, saya juga bisa memahami dan bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Dwi terkait dengan materi ini. Kemarin juga beberapa alat dukung walaupun sederhana, tapi itu justru malah membuat anak menjadi lebih tertarik. Ada apa itu? Plastisi, kemudian ada juga dari koin kalau saya dari koin. Saya lihat di sana anak menjadi antusias. Jadi kadang memang penggunaan media pembelajaran yang sifatnya sederhana itu juga akan lebih bermakna untuk anak daripada difokuskan ke media yang digital. Terus kadang juga namanya anak pasti ada rasa bosan. Jadi menarik sekali kemarin yang sudah sampaikan Pak Dwi, idenya adalah menggunakan plastisi itu. Saya lihat anak sangat antusias. Cuma beberapa catatan di sini terkait dengan kita temukan pada saat pelajaran. Yang pertama adalah pada saat Pak Dwi menyampaikan sebuah semacam kuis, karena tadi juga di awal Pak Dwi harapannya akan melibatkan digitalisasi atau menggunakan teknologi. Mungkin ada baiknya besok disampaikan atau dikemas dalam bentuk yang lebih menarik lagi. Kalau kemarin mungkin masih ditayangkan lewat LCD, kemudian anak menjawab secara langsung. Walaupun di sana juga saya yakin anak juga tetap antusias. Artinya apa? Karena Pak Dwi melemparkan ke kelompok yang lain, sehingga ada komunikasi antara guru dengan muridnya. Saya juga saya. Cuma mungkin saran saya ke depan bisa juga nanti dikomunikasikan dengan digitalisasi. Contoh yang paling gampang mungkin bisa menggunakan Quizzes, atau mungkin Pak Dwi punya punya aplikasi lain yang bisa untuk membuat pembelajaran jauh lebih menarik, terutama pada saat mau menyampaikan pertanyaan quiz tersebut. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang lainnya, kalau secara keseluruhan itu sudah sesuai dengan alurnya. Jadi Pak Dwi sudah menyampaikan pembelajaran satu bentuk. Saya juga dapat mengikutinya sama. Kemudian Pak Dwi juga sudah berusaha untuk mengelola kelas dengan baik. Walaupun tadi di awal sampaikan karena sudah siang, maka konsentrasi anak menjadi terpecah. Tapi tetap saya lihat di sana Pak Dwi berusaha keras untuk bisa mengembalikan konsentrasi anak. Nah, sebenarnya ada salah satu trik atau salah satu cara bagaimana kita biar bisa memaksimalkan konsentrasi anak pada saat pembelajaran. Salah satunya sebenarnya sudah sering Pak Dwi lakukan.
Kalau dalam istilah mungkin kita menggunakan istilah KSE. Jadi keterampilan sosial emosional. Apa itu KSE? KSE itu biasanya pada saat pertama kita mengkondisikan anak dengan doa. Itu berarti sudah mencoba mengkondisikan anak untuk menyadarkan dirinya pada saat akan melakukan pembelajaran. Kemudian bagaimana memanajemen dirinya. Contohnya adalah, yuk sudah siap semua belum untuk belajar hari ini? Contoh dari manajemen diri. Jadi Pak Dwi sudah lihat pada saat itu juga sudah melakukan. Di pada saat siang, apa sudah siap pembelajaran? Ini mengalir contoh dari melakukan KSE. Dan mungkin satu lagi bahwa di sela-sela pembelajaran ada baiknya juga mungkin Pak Dwi kemarin belum menyampaikan atau melihat kondisi ini sudah mulai berkurang di konsentrasinya. Mungkin Pak Dwi bisa melakukan namanya SPG. SPG kan juga macamnya banyak sekali. Nanti Pak Dwi bisa banyak membantu di sana. Kira-kira SPG seperti apa yang cocok di sana. Atau mungkin kemarin kita baru melaksanakan pembebasan secara online dengan kepala sekolah kita. Salah satunya sebelum kita mulai materi di sana Bu Dewi menggunakan teknik stop. Mungkin Pak Dwi sangat hafal dengan cara-cara seperti itu. Jadi teknik ini juga bisa mengkondisikan bukan hanya anak, tapi kita sendiri juga bisa mengkondisikan agar kita bisa hadir sepenuhnya pada saat belajar. Jadi teknik stop itu kan berarti stop menghentikan semua aktivitas, kemudian kita disuruh mengambil napas, kemudian kita menenangkan diri kita sejenak. Nah, cuma memang pada prakteknya kalau kita pakai kepada anak, mungkin kita butuh trik-trik tertentu ya agar nanti benar-benar bisa berhasil, anak juga bisa mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pak. Itu mungkin yang menjadi catatan pada saat saya melakukan observasi di kelas. Mungkin ada yang akan disampaikan oleh Pak Dwi. Bisa diterima gitu untuk catatan saya ini. Baik, itu kemudian selanjutnya Pak Dwi. Setelah ini tentunya nanti juga kita bersama-sama akan coba melakukan tindak lanjut. Nah, kira-kira tindak lanjut apa yang akan kita lakukan atau Pak Dwi lakukan selanjutnya? Sebenarnya ya sesuai dengan tujuan Bapak tadi ya saya bisa menggunakan itu yang modern jadi yang digitalisasi itu terus mencoba untuk membuat SPG. Ada lagi? Awal pembelajarannya apa? KSE itu coba diterapkan. Coba saya terapkan Pak. Ya. Kemudian berarti intinya sebagai langkah tindak lanjutnya tadi mungkin kalau kita simpulkan ada tiga ya. Yang pertama adalah terkait dengan digitalisasi, terkait dengan kuis itu. Yang kedua adalah KSE. Yang ketiga adalah tadi intinya mengkondisikan anak ya, intinya mengkondisikan anak dalam kelas. Oke, jadi mungkin sebagai rencana awal di sini kita juga akan coba memetakan terkait dengan rencana pengembangan yang akan Pak Dwi lakukan. Yang pertama mungkin terkait dengan ya, menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menarik. Ini salah satunya tadi. Jadi sebagai pengembangan berikutnya nanti ada satu Pak Dwi akan coba fokus pada bagaimana membuat strategi pembelajaran akan lebih menarik. Ya, tujuannya jelas nanti agar anak-anak juga bisa lebih fokus pada saat belajar. Dan kira-kira dari ukuran keberhasilannya apa nih yang mau diharapkan? Ya, keberpihakan pada anak, terus istilahnya motivasinya meningkat, Pak. Motivasi belajarnya meningkat, otomatis nanti prestasinya atau pemahamannya tentang materi belajar juga meningkat. Motivasinya dulu ditingkatkan ya. Oke, secara umum itu kemudian daya dukung yang diperlukan terkait dengan kompetensi ini kira-kira apa? Ini kan terkait juga dengan pedagogi kita nih. Berarti apa ini? Ya, belajar PMM mengenai pengembangan motivasi. Oke, di PMM banyak juga ya. Banyak juga strategi pembelajaran atau mungkin teknologi pembelajaran Pak. Teknologi pembelajaran juga. Karena yang PMM terbaru ada Canva dan sebagainya, harus belajar itu. Oke, jadi itu sebagai daya dukungnya ya. Kalau waktu penerapan kira-kira secepatnya atau secepatnya Pak, secepatnya diterapkan. Oke, kemudian yang kedua Pak Dwi terkait dengan
penerapan pendekatan saintifik. Kalau kemarin yang dilakukan kalau nggak salah adalah apa itu lupa ya, TPS ya. Ya. Jadi strategi yang dilakukan kemarin adalah menggunakan TPS, yaitu tim, peer, dan share. Dan itu saya yakin sudah berlaku di sana, sudah berjalan. Karena memang anak-anak juga banyak aktif ya, banyak aktifnya di dalam pembelajaran. Nah mungkin sebagai rencana ke depan mau menggunakan teknik yang sama atau mungkin punya teknik yang lain? Ya ini tadi ya sama itu. Sama. Nanti kalau misalnya sudah perubahannya meningkat, baru saya ubah teknik yang lain. Oke, berarti masih tetap menggunakan TPS. Iya, setuju. Dan satu lagi pada saat kita menyampaikan, kadang-kadang kita juga harus menggunakan tata bahasa yang benar ya. Artinya karena kita komunikasi dengan anak, ya bagaimana kita menggunakan tata bahasa yang dimahami oleh anak. Ini juga saya lihat salah satu yang mungkin perlu juga kita tingkatkan. Bukan hanya Pak Bisa juga sendiri sama. Jadi yang pertama adalah satu, guru menggunakan bahasa yang benar, tepat dalam pembelajaran. Nah sebagai ukuran keberhasilannya kira-kira apa ini? Ketika kita sudah menggunakan tata bahasa yang benar. Ukurannya ya nanti sama Pak, anak-anak juga menggunakan bahasa yang sesuai bahasa Indonesia yang benar Pak, karena bahasa perhatikan ya anak-anak seni itu bahasanya campur-campuran itu Pak, ya kita sesuaikan bersama-sama pelan-pelan. Kalau di kondisi kelasnya ketika kita sudah bisa menggunakan bahasa yang benar mungkin akan lebih rileks pada saat belajar. Ya, sedangkan kemampuan yang akan kita tingkatkan terkait dengan Pak Dwi sendiri. Saya mengajak anak, juga saya ya belajar di BMM itu ya bukan dengan bahasa-bahasa itu Pak, bahasa yang sesuai dengan anak, penyampaiannya bagaimana, strateginya. Mungkin ada juga satu yang di BMM yang sangat menarik dan kita telah laksanakan sampai sekarang. Apa itu? Menggunakan disiplin positif ya, harapan bebas perhubungan. Bisa salah satunya. Untuk penerapannya kira-kira cepatnya atau cepatnya Pak? Cepatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi untuk hari ini luar biasa. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa untuk pertemuan hari ini terkait dengan pasca prestasi. Terima kasih sebelumnya dan saya bisa menyimpulkan bahwa intinya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dwi di dalam kelas terkait dengan pembelajaran itu sudah sangat luar biasa. Karena satu, tujuan kita menyampaikan adalah untuk anak. Saya lihat juga anak sudah antusias. Masalah ketika pada saat pembelajaran itu anak kadang hilang fokus itu adalah hal yang biasa. Apalagi saya sangat memaklumi pada saat itu adalah sudah siang, sudah panas kondisinya. Jadi memang kita sebagai guru harus ekstra memberikan perhatian. Tapi intinya saya sekali untuk Pak Dwi dan semoga nanti rencana pengembangan berikutnya yang ada 3 itu bisa segera terlaksana sehingga kita juga bisa melihat hasilnya pada saat untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Demikian Pak Dwi, mungkin cukup atau ada yang mau sampaikan? Cukup ya? Oke, luar biasa, sekali lagi terima kasih. Saya juga nanti akan siap sekali kalau suatu saat diundang Pak Dwi lagi untuk menemani di dalam kelas. Semoga tidak mengganggu.